Halo guys, jangan lupa sebelum menonton like and subscribe dan bunyikan lonceng notification. Oke, thank you. Hai, perkenalkan nama aku Saiful Hakim dari kelompok 21. Saya di sini ingin menjelaskan tentang implementasi media sosial studi khusus UKM Ngombe. Hai, perkenalkan nama aku Teguh Mulyadi. Welcome to our presentation PowerPoint template animation. Bab 1, pendahuluan. Saya di sini dengan rekan saya tadi, Teguh Mulyadi. Halo. Jadi latar belakang Ngombe bisa dijelaskan dengan Mas Teguh. Terima kasih Mas Saiful. Jadi di sini penjualan produk suatu ngombe atau UMKM dibutuhkan pemasaran yang berorientasi di masa depan. Nah, lalu bagaimana observasi studi kasusnya? Ada 6 kolom. 1. Alasan pemilihan objek. 2. Tujuan. 3. Manfaat. 1. Alasannya kenapa dalam proses pemasaran dalam ngombe terhadap masyarakat di masa pandemi. Dan tujuannya 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi implementasi media sosial di masa pandemi COVID-19 ngombe. Manfaatnya untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku kuliah serta mengembangkan skill di dunia pemasaran dan pengetahuan bagaimana strategi implementasi. Lalu ada rumusan. 1. Bagaimana strategi implementasi media sosial di masa pandemi COVID-19 pada ngombe. 2. Bagaimana kendala dalam strategi implementasi media sosial di masa pandemi COVID-19. 3. Bagaimana solusi dalam strategi implementasi media sosial. Metodologinya, penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat objek penelitian. Dan waktu dan tempat, penelitian studi kasus ini dilaksanakan di UKM Ngombe bertempatan di Jalan Tole, Iskandar Depok pada tanggal 22 September 2020. Nah, itu jadi penempatan di situ sungguh sangat luar biasa karena pertama kali adanya COVID. Nah, tadi itu observasinya. Sekarang kita balik ke bab 2 studi kasus. Pada tahun 2020, UKM Ngombe Bisnis dari Bapak Saiful Hakim memiliki strategi dalam mengimplementasikan media sosial dalam memasarkan produk ke customer. Dalam hal apa? Mempromosikan produk Ngombe pun Bapak Saiful Hakim memiliki cara agar produk dari Ngombe memiliki image yang aman dipandang customer. Ada 3 buah perubahan, pertumbuhan, terdepan di dunia. Nah, perubahan itu apa? Harus yang bertahan dari untuk yang tidak setuju. Pertumbuhan itu apa? Namun tidak ada mungkin kepekaan penerima yang kosong untuk ngombe. Nah, terdepan di dunia sendiri yang tidak diketahui untuk mencapai laut atau hak untuk membayar tersebut, gitu loh. Nah, ada 5 kata kunci. Pertama, leadership. Yang kedua, innovation. Ketiga, confidence. Keempat, individuality. Dan kelima, satisfaction. Nah, 5 keyword sifat mengejutkan dari pemimpin sukses. Seringkali pengertian ini tetapi orang yang membayar kesalahan kita. Ya, betul memang. Setiap pemain dari sesuatu dan sama-sama menyebabkan arti kata setiap pesaing berpikir bahwa memiliki wawasan luas akan terjadi kemulusan yang kuat ke depannya. Nah, segitu dari sifat yang mengejutkan. Nah, ada pula pelayanan dari kami. Ada 4 item daftar. 1. Promosi. Inilah yang pertama sekaligus penulis dari rasa takut kesalahan-kesalahan yang nyaris tidak bisa diraih besi. Menuduh penggunaan dan tertipu. 2. Strategi memonetisasi. Dan yang ketiga, rancangan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan. Nah, jarang melewatkan rasa lembut selama bertahun-tahun itu perlu benar. Kreativitas yang telah menghalangi disetujui itu membutuhkan kekuasaan dan dengan hasil yang menyakitkan.
Nah, ada juga professional skill. Rasa takut pada umumnya telah menulis kapan saja sesuai keinginan. 1. Promotion, engineering, publishing, consulting, innovation. Hal-hal itu menurut beberapa orang tulisannya begitu, bila masing-masing ada perbedaan atau kekuatan leluhurnya sedang berjalan lancarnya. Kita berganti ke bab 3 pembahasan. Nah, strategi implementasi media sosial di masa pandemi COVID-19 pada Mombe, yaitu Mombe bisa diminati oleh customer. Strategi yang dibuat juga selalu memiliki target yang sesuai dengan rencana. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan untuk memulai penggunaan media sosial. Ada 4 step. Yang pertama, membuat tujuan jangka pendek dan panjang agar selaras dengan tujuan perusahaan. Kedua, memilih model platform, melakukan identification target audience yang diinginkan, buat layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, merancang kalender, editorial, beberapa jenis jumlah serta frekuensi konten apa saja yang akan di-share. Dan yang terakhir adalah yang keempat, pelayanan. Berikan pelayanan prima terhadap customer, baik customer yang sudah menjadi member maupun yang belum pelayanan. Berikan pelayanan prima terhadap customer, baik customer yang sudah menjadi member maupun yang baru. Jadi ada 4 step yang harus kalian perhatikan. Nah, lalu ada kendala dalam strategi implementasi. Kegagalan dalam memahami media sosial, salah satu masalah yang seringkali muncul disebabkan karena adanya pemahaman yang salah ketika memulai strategi ini. Masalah ini menjadi besar ketika kesalahpahaman tersebut masih tetap tertanam. Dan kekurangannya pemahaman tentang media sosial marketing karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh para karyawan di UMKM Mombe, khususnya penerapan media sosial marketing dan kurangnya SDM yang berkompeten. Ada pula yang lambat jaringan internet. Media sosial yang membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya terkadang menjadi masalah tersendiri karena kenyataan penyebaran internet yang cepat belum dapat menjangkau di seluruh. Nah, lalu ada solusi atas kendala dalam strategi implementasi media sosial di masa pandemi ini, yaitu ada 3. Nah, kegagalan dalam memahami media sosial. Kedua, kurangnya pemahaman tentang media sosial marketing. Dan yang ketiga adalah lambatnya jaringan internet. Kadang yang bikin kesel. Ada hubungannya beberapa kata kunci ikon yang menjelaskan relationship. Fitur inti yaitu pengusaha, communication, setting, link, social sharing, marketing, dan licensing. Bab 4, penutup. Grafik Excel. Tata letak ini tidak ditentukan oleh master slide. Nah, karena penjualan itu bisa dilihat dari garis merah dan hijau, itu naik turunnya luar biasa. Manfaatnya, jangan berhenti menemukan hal sesuatu yang membuat kesal dan lainnya. Untuk apa kita menyimpulkannya gitu loh. Mombe adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Nah, or maker, simple tree diagram. Jadi finishing, kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulannya biasanya sektor UKM belum optimal. Tool media sosial kurang tepat, konten media sosial belum optimal. Sarannya adalah perlu adanya SDM yang berkualitas, promosi produk, tentukan konten yang menarik. Nah, bahwasannya jadi konten itu memang sangat dibutuhkan karena untuk bersponsor gitu loh. Jadi pada akhirnya daftar sederhana dengan 2 item, yaitu usaha Mombe untuk kebaikan, dan yang kedua bersarankan ingin orang lain melihatnya. Telah menemui menu baru, mereka yang tidak tumbuh bijak, miring air mod, tarian, dan berperan banyak pihak. Terima kasih telah menonton guys. Apakah ada pertanyaan dari saya selaku Teguh Mulyadi dan teman saya Saiful Hakim?